Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nur Kamila dengan NIM 43014220031 dari Pendidikan Kimia 6B. Di sini saya akan membahas mengenai kasus yang pertama, yaitu mengupas cerita di balik camilan khas mengenyangkan wadai ilat sapi. Untuk yang pertama, yaitu mengenai fermentasi dan pengembangan adonan. Di sini saya setuju kalau fermentasi ini bisa bikin adonan wadai ilat sapi ini jadi lebih mengembang. Secara ilmiah, fermentasi itu merupakan proses di mana ragi itu memecah gula jadi gas karbon dioksida dan alkohol. Nah, si gas CO2-nya ini nanti bikin adonan itu menjadi berongga dan mengembang. Meskipun prosesnya ini nggak secepat dari bahan pengembang kimia kayak baking soda atau amonium bikarbonat, tapi fermentasi ini jauh lebih alami dan aman. Apalagi selain bisa bikin tekstur itu jadi lebih lembut, fermentasi ini juga bisa menambah aroma khas dari kue tradisional itu sendiri. Kemudian yang 1B mengenai mekanisme dari natrium bikarbonat dan amonium bikarbonat dalam adonan dan dampaknya. Nah, untuk amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat ini sebenarnya dua bahan pengembang kimia yang bisa dipakai untuk bikin adonan kue jadi ngembang. Nah, cara kerjanya ini adalah saat dipanaskan, mereka ini bisa bereaksi dan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, untuk natrium bikarbonat atau NaHCO3, reaksi dekomposisinya ini menghasilkan CO2, air, dan natrium karbonat. Sedangkan untuk amonium bikarbonat atau NH4HCO3, waktu dipanaskan dia ini akan mengeluarkan 3 jenis gas sekaligus, yaitu ada CO2, uap air, dan amonia atau NH3. Nah, si gas CO2-nya ini bikin adonan mengembang, tapi untuk gas amonia yang dihasilkan dari amonium bikarbonat tadi hal ini yang jadi masalah karena dia ini punya bau yang sangat menyengat, kayak bau pesing gitu. Kalau penggunaannya ini kebanyakan atau pemanggangannya ini tidak sempurna, bau pesing ini bakal nyisa di kue dan bikin aromanya itu jadi nggak enak. Nah, selain itu, kalau kebanyakan juga bisa beresiko buat kesehatan karena si amonia ini merupakan zat yang bisa mengiritasi saluran pernafasan dan pencernaan kalau dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih. Jadi penggunaannya ini harus benar-benar pas dan sesuai dengan aturan. Kemudian untuk yang selanjutnya soal 1C yaitu mengenai analisis data organoleptik dan dosis yang paling tepat dari data yang ada. Nah, kalau dilihat dari data organoleptik yang ada, kombinasi bahan pengembang paling optimal itu ada di dosis 2% natrium bikarbonat dan 1,5% amonium bikarbonat karena nilainya itu paling tinggi yaitu di 0,61. Nah, pas dosisnya ini makin ditambah kayak jadi 3% dan 3,5%, justru nilai organoleptiknya ini malah makin turun. Nah, hal ini bisa jadi karena bau amonia yang makin terasa atau mungkin dari tekstur kuenya yang juga nggak seimbang. Jadi terlalu berpori atau jadi agak pahit gitu. Jadi dosis terbaik buat bikin wadai ilat sapi ini tetap enak dan bisa diterima oleh konsumen adalah yang cukup buat mengembangin adonan tapi juga nggak bikin aromanya itu jadi aneh. Nah, berdasarkan data yang ada, yang paling pas itu dikombinasi 2% natrium bikarbonat dan 1,5% amonium bikarbonat. Kemudian yang terakhir ada rancangan formula alternatif dan strategi implementasi di UMKM. Nah, untuk formula pengembang alternatif supaya aman tapi tetap mempertahankan cita rasa khas wadai ilat sapi, kita bisa pakai baking powder sebagai bahan utama. Di mana baking powder ini merupakan campuran dari natrium bikarbonat dan asam makanan. Jadi bisa ngembangin adonan tanpa ngeluarin bau pesing kayak dari amonium bikarbonat. Tapi kalau kita masih pengen dapetin rasa khas yang tradisional,
NH4HCO3 atau amonium bikarbonat ini masih bisa dipakai, tapi dalam jumlah yang sangat kecil, misalnya cuma 0,2% atau 0,3%. Nah, hal ini untuk menjaga aroma khasnya aja, tapi tetap aman dan nggak nyengat gitu. Nah, supaya UMKM ini bisa pakai formula ini dengan baik, perlu ada edukasi yang sederhana dan langsung bisa diterapkan. Misalnya, uh, memberi pelatihan singkat tentang bahan pengembang yang aman, kemudian mengajarkan cara menimbang bahan yang benar tanpa timbangan digital sederhana, kemudian bisa menggunakan termometer oven supaya proses pemanggangannya itu cukup panas untuk nguapin amonia sepenuhnya. Kemudian bisa membuat panduan visual atau video singkat berbahasa lokal misalnya ya, biar lebih mudah dipahami. Nah, dengan demikian UMKM ini bisa tetap produksi wadah ilat sapi yang enak, aman, dan tetap khas tanpa khawatir akan bau pesing atau bahaya untuk kesehatan kita. Cukup sekian jawaban yang bisa saya sampaikan untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang selanjutnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya.